selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Kendaraan tidak dapat menembus desa terdampak banjir, petugas dan relawan di Bima salurkan bantuan dengan berjalan kaki. Curi tas dengan membobol toko, seorang pria di Mataram ditangkap polisi. Berharap hasil panen sukses dan terhindar dari paceklik, warga di Lombok Timur menggelar ritual nyelamat dowong. Bersama saya Listia Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Memasuki hari ketiga usai banjir bandang di Kabupaten Bima, tim SAR gabungan dibantu warga kembali melanjutkan pencarian 5 korban yang masih dinyatakan hilang pada Rabu siang. Petugas memfokuskan pencarian di saluran sungai menuju muara sepanjang belasan kilometer. Mereka juga menyisir pinggir pantai dan patroli di laut. Untuk mempercepat pencarian, petugas juga menerjunkan drone terbang yang melacak keberadaan korban melalui udara. Curah hujan yang masih turun disertai potensi banjir susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu cukup menghambat proses pencarian. Untuk pencarian di hari ketiga ini masih nihil. Dari pencarian yang 5 orang masih terbawa arus di Desa Nangawera. Fokus pencariannya di mana saja Bang untuk menyisir? Untuk fokus pencariannya yang kita bagi menjadi 2 tim. Yang satu menyisir melalui aliran sungainya dan yang satu di bagian muara menggunakan rubber boat. Dan untuk alat yang kita gunakan di pencarian ini, yang kita gunakan Aqua E, drone thermal dan rubber boat. Hingga Rabu siang, BPBD mencatat dari total 8 warga yang dinyatakan hilang terseret banjir, baru 3 korban yang berhasil ditemukan, sementara 5 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Tim SAR mengimbau warga tetap mewaspadai potensi banjir susulan hingga sepekan mendatang, mengingat kondisi cuaca yang tidak bersahabat disertai hujan deras di sejumlah wilayah di Kabupaten Bima. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Bima. Distribusi bantuan kepada ratusan korban banjir di 6 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Bima terus diupayakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Meski sudah mengerahkan truk dan mobil pickup pembawa bantuan, namun distribusi terkendala jembatan dan jalan yang terputus akibat banjir. Seperti di Desa Nangawera yang menjadi lokasi terparah dampak banjir bandang. Sejumlah mobil pembawa logistik tidak dapat melintas karena kondisi jalan yang amblas akibat tergerus banjir susulan pada Selasa sore. Agar tetap dapat tersalurkan, petugas dibantu relawan dan warga memilih mendistribusikan bantuan secara manual dengan berjalan kaki sejauh 1 hingga 2 km. Hingga Rabu siang, bantuan logistik berupa mie instan dan air minum sudah mulai menjangkau sejumlah posko pengungsian di sejumlah desa. BPBD dan relawan saat ini memfokuskan pendistribusian bantuan ke 6 desa terdampak banjir, meliputi Desa Nangawera, Wora, Nunggi, Mawi, Nipa, dan Desa Talapiti. Warga yang ada di Kecamatan Wera, maksudnya di sana Wera, yang tertimpa bencana banjir bandang pada beberapa waktu yang lalu. Antusias masyarakatnya di sini sangat peduli sekali terhadap adanya bantuan-bantuan, di mana bantuan itu sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat yang ada di sini. Nah, akses juga ke lokasi juga terputus, bukan terputus ya, masih terhambat untuk roda 4 sehingga masyarakat ini masih secara mandiri untuk melakukan pembersihan. Kalau ketersediaan air bersih, Pak? Ketersediaan air bersih kami sudah siap semua sebenarnya, peralatan dan air bersihnya sudah siap, tapi karena
kondisi kendaraan tidak bisa melewati ke lokasi yang terdampak, sehingga kami hanya distribusi air bersih itu ke lokasi yang daerah yang lain yang mengalami kerusakan pompa juga. BPBD Kabupaten Bima mencatat ratusan keluarga di 6 desa terdampak banjir bandang. 12 rumah rusak, 7 rumah hanyut, 3 jembatan terputus, dan 5 warga masih dinyatakan hilang. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Bima. Memasuki musim penghujan, kasus penularan penyakit diare di Puskesmas Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur terus meningkat setiap harinya. Petugas puskesmas mengonfirmasi rata-rata pasien yang dirujuk mencapai 10 orang dalam sepekan dengan keluhan sakit perut dan mencret. Dari jumlah tersebut, sejumlah pasien berhasil sembuh dan diperbolehkan pulang, sementara pasien yang kondisinya cukup parah harus dirujuk ke rumah sakit daerah. Petugas mencatat telah menangani rujukan 30 pasien diare sejak awal Januari lalu, dengan sebagian besarnya merupakan usia anak-anak dan remaja. Selain karena tidak menjaga pola makan, diare juga dipicu dugaan tercemarnya air minum warga akibat musim penghujan saat ini. Kasus diare, kasus gangguan pencernaan lebih banyak cenderung meningkat dari musim-musim yang sebelumnya. Puskesmas, kami kan punya tim dari higien sanitasi juga. Jadi kalau kami ada pasien diare yang seperti ini, kami laporkan ke tim higien sanitasi, kami cari di daerah mana, kita telusuri juga apakah di daerah tersebut banyak yang diare juga gitu ya. Nanti tim kami pasti akan penyuluhan kepada mereka untuk kebersihannya, terus untuk menghindari makan minuman yang biasanya kan dari air sumur mereka langsung minum. Air kan mungkin kalau untuk musim penghujan ini ya harus lebih direbus lagi dulu airnya gitu. Nah terus. Selain meningkatkan pelayanan pasien diare, petugas dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat juga menggencarkan sosialisasi ke rumah warga untuk mengajak mereka mencegah diare dengan menerapkan pola hidup sehat. Muhtar melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi ratusan ternak sapi terpapar penyakit mulut dan kuku sejak awal tahun 2025. Petugas mencatat sebanyak 114 sapi yang tertular PMK tersebar di 6 kecamatan, meliputi Kecamatan Labu Api, Gerung, Kuripan, Lembar, Sekotong, dan Batu Layar. Selain terjangkit dari tidak terjaganya kebersihan kandang, sapi tersebut juga diduga terpapar oleh ternak dari luar daerah saat berada di pasar. Untuk mengurangi resiko penularan, petugas menggencarkan vaksinasi bagi hewan yang sehat dengan sasaran sekitar 8.000 ekor. Dinas Pertanian juga memperketat lalu lintas hewan dengan melarang pengiriman ternak dari luar daerah untuk sementara. Upaya sudah dilakukan dari tanggal 6 Januari, dari itu sudah ada sampai sekarang jumlah kasus berapa Bu Usnul? 100. Nah, dari 113 kita sudah tanganin dan sepertinya dari kasusnya ringan, berarti dia sampai sekarang kira-kira masih sisa kasus yang baru sekitar 8 ekor, yang lainnya sudah dibilang sembuh gitu loh. Ternak kita yang sehat kita lakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi vaksin kita dapat bantuan dari pusat ya, sudah tahap pertama 5.575, tahap pertama sudah. Selain mengencarkan vaksinasi, Pemda juga mengimbau warga menjaga sanitasi kandang, memberi pakan yang sehat bagi ternak, dan tidak mencampuri ternak miliknya dengan sapi dari luar daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.